Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Doa dalam penantian. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lukas 24 ayat 37b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, menanti adalah pekerjaan yang paling menjemukan. Entah berapa lama seorang dapat bertahan menantikan sesuatu yang diharapkannya. Banyak hal dapat terjadi di masa penantian. Ini adalah masa ujian terhadap kesetiaan. Bagaimana seorang dapat bertahan dalam penantian? Doa adalah sumber kekuatan dalam penantian, hingga semua terwujud indah di dalam waktu Tuhan. Orang Israel menantikan kedatangan Mesias yang dinubuatkan para nabi. Mereka membaca Taurat dengan tekun, berdoa dengan giat sebagai wujud nyata penantian mereka. Harapan mereka dalam penantian adalah Mesias akan memberikan kemerdekaan dari bangsa Romawi, sehingga mereka memiliki satu raja yang hebat dan kembali kepada kejayaan zaman dulu. Selama 400 tahun masa kegelapan, yaitu peralihan masa perjanjian lama kepada perjanjian baru, tidak ada nabi yang bernubuat dan memperdengarkan firman. Alkitab mencatat dua orang yang menantikan kedatangan Mesias dengan konsep yang benar. Mereka adalah Simeon dan Hana. Dalam perenungan kali ini, kita akan belajar dari Hana yang setia menanti kedatangan Mesias di dalam doanya. 1. Ciri orang yang berdoa dalam penantian. Hana adalah seorang nabi perempuan, anak dari Fenuel. Ia berasal dari suku Asher yang ada di Galilea. Ia sudah sangat lanjut umurnya, seorang janda yang berumur 84 tahun. Ia tinggal di bait Allah, atau setidaknya sebagai pengunjung tetap bait Allah. Selain Hana, ada seorang yang bernama Simeon. Ia tinggal di Yerusalem dan dikenal karena kesalehannya dan kedekatannya dengan Allah. Ia sabar menantikan kedatangan Mesias sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Simeon menerima penyataan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. 2. Doa dalam penantian. Alkitab menjelaskan kehidupan rohani Hana demikian. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia membaktikan diri sepenuhnya untuk beribadah. Bukan hanya memperhatikan jam-jam doa tertentu, tetapi ia berdoa siang dan malam. Ia seorang pendoa yang hanyut dalam doa yang khusyuk dengan pujian kepada Allah. Ia melayani Allah yang hidup di dalam doa-doanya. Orang-orang Farisi sering berpuasa dan menaikkan doa yang panjang-panjang, tetapi mereka melayani diri sendiri. Mereka berpuasa dan berdoa demi kesombongan dan ketamatan mereka. Tetapi perempuan ini melakukannya dengan dasar pemikiran yang baik dan tujuan baik, yaitu melayani Allah dengan berpuasa dan berdoa. Ia rajin dan setia dalam penantian akan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci. 3. Terwujudnya doa dalam penantian. Pada ketiga itu juga datanglah ke situ saat anak itu diserahkan, yaitu Yesus Sang Mesias. Hana yang tidak pernah meninggalkan bait Allah tidak akan kehilangan peluang ini. Ia mengucap syukur kepada Allah. Mungkin seperti Simeon, ia juga berharap untuk pergi dalam damai sejahtera. Ayat 29. Karena telah bertemu Sang Juru Selamat. Sebagai seorang nabi perempuan, ia memberikan anjuran kepada orang lain mengenai anak itu. Ayat 38b, ia berbicara bahwa Sang Mesias datang kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah melihat Tuhan. Pertemuannya dengan Sang Juru Selamat mendorong dia untuk membawa orang lain pun berjumpa Sang Juru Selamat. Sahabat Iktus, menantikan kehadiran Sang Juru Selamat adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Segala usaha kita hanya memberikan hasil yang dapat bertahan sementara kita berada di dunia. Tetapi jika seorang telah berjumpa Sang Juru Selamat, maka ia memiliki kekayaan kekal di dalam kerajaan sorga.
Doa memberikan kekuatan bagi saya untuk setia menanti terwujudnya pengharapan akan terjadinya pemulihan rohani. Saya tidak mau berhenti berdoa hingga pribadi-pribadi yang saya doakan datang kepada Tuhan dan bertemu secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Bahkan doa dan puasa menjadi komitmen pelayanan saya untuk mempersembahkan jiwa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah menjadi pribadi yang setia berdoa dalam penantian? Doa seperti apa yang saya lakukan dalam penantian? Apa yang saya harapkan terwujud melalui doa saya dalam penantian? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena perjumpaan pribadi saya denganmu membuat saya berkobar untuk berdoa dan bersaksi tentang-Mu. Saya berkomitmen di hadapan-Mu untuk rajin dan setia berdoa dan berpuasa agar melalui pelayanan saya ini banyak orang yang dapat berjumpa denganmu dan mengalami sukacita kekal. Doa saya, janganlah mereka pergi sebelum mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Hanya dengan doa, seorang dapat setia dalam penantian. Kristuslah yang